Bismillahirrahmanirrahim. Urgensi produksi konten edukasi dalam landscape digital. Sebuah tinjauan ilmiah dan epistemologis. 1. Produksi pengetahuan sebagai tanggung jawab epistemik. Dalam ranah epistemologi, pengetahuan tidak hanya diposisikan sebagai hasil dari aktivitas kognitif individual, tetapi juga sebagai aset kolektif yang semestinya bersifat distributif. Ketika seseorang menguasai suatu bentuk pengetahuan terhadap tanggung jawab epistemik untuk menyebarkannya secara transformatif ke ruang sosial. Dalam paradigma konstruktivis epistemologi, proses pembelajaran atau proses belajar tidak terjadi secara soliter, melainkan melalui interaksi sosial dan komunikasi simbolik. Oleh karena itu, memproduksi konten edukatif dapat dipahami sebagai bentuk transmisi kognitif aktif yang memfasilitasi terjadi proses belajar kolektif. Pembahasan yang kedua, poin kedua, konten edukasi sebagai instrumen literasi kognitif dalam masyarakat informasi. Literasi bukan hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kapasitas untuk memproses, mengevaluasi, dan mendekonstruksi informasi. Apa mendekonstruksi informasi itu? Kalian tulis di kolom komentar. Oleh sebab itu, konten edukasi berfungsi sebagai intervensi kognitif, yaitu upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas berpikir kritis publik melalui media digital. Tanpa adanya aktor-aktor yang berperan sebagai agen edukatif, maka ruang digital berisiko menjadi arena reproduksi misinformasi, post-truth, dan bias naratif yang bisa tidak tervalidasi secara ilmiah. Untuk poin ketiga, penundaan sebagai disfungsi produktivitas intelektual. Kecenderungan untuk menunda proses produksi konten edukatif seringkali disebabkan oleh apa yang dalam psikologi disebut sebagai perfectionistic avoidance, yakni kebutuhan irasional untuk menunggu kondisi sempurna sebelum bertindak. Padahal secara empiris, peningkatan kompetensi lebih banyak dicapai melalui praktek aktual, bukan sekedar pencerahan internal. Dengan kata lain, menunda produksi konten edukatif berarti menunda proses evolusi kognitif diri sendiri, sekaligus mengampak diseminasi manfaat terhadap masyarakat luas. Yang keempat, distribusi pengetahuan dalam ekosistem atensi. Kita hidup di dalam apa yang disebut oleh Albert Asimov sebagai attention economy. Ekonomi perhatian dalam konteks ini, perhatian manusia adalah sumber daya langka yang diperebutkan oleh berbagai aktor, baik edukatif maupun non-edukatif. Maka ketika konten edukatif tidak diproduksi dan disebar secara aktif, maka ruang tersebut akan diisi oleh konten yang bersifat trivial, manipulatif, atau bahkan destruktif. Oleh karena itu, produksi konten edukasi bukan sekedar aktivitas komunikatif, melainkan untuk partisipasi dalam rekonstruksi budaya informasi. 5. Kesimpulan normatif dan etis. Produksi konten edukatif adalah tindakan epistemik etis dan sosial. Ia tidak hanya memperluas ruang pengetahuan, tetapi juga memfasilitasi akses setara terhadap informasi berkualitas, memperkuat kesadaran kritis masyarakat, menegaskan peran individu sebagai subjek intelektual dalam era digital. Maka memulai produksi konten edukasi bukan soal kesiapan absolut, melainkan soal kesadaran dan tanggung jawab kognitif. Pengetahuan yang tidak dibagikan, teman-teman, adalah pengetahuan yang kehilangan dan transformatifnya, daya transformatifnya. Mulailah bukan karena kamu telah sempurna, tetapi karena kamu telah menyadari bahwa kebermanfaatan tidak lahir dari diam.
itu.